warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya M. Feroli Iraka. Panggilan ada dua sebenarnya, mana yang enak aja menurut adik-adik sekalian. Bisa Raka, bisa Feroli. Sebelum saya mau mulai nih, saya mau bertanya, ini semuanya memang semester 4? Ya. Punya basic pemrograman? Atau mulai mencoba belajar? Ada? Pemrograman apa tuh, kalau boleh saya tahu? PHP? PHP Java. Udah bisa bangun sendiri? Atau masih mencoba-coba? Gimana? Membangun sistem. Sistem apa tuh? Gimana? Kurang dengar saya. BUMN? Open Recruitment System Labor. Oh gitu. Berarti basis PHP ya? Wih, mantap ya. Ada di sini yang sudah punya penghasilan sendiri tanpa bantuan orang tua? Coba yang udah, coba angkat tangannya. Saya pengen tahu dulu nih. Coba yang ada yang paling belakang, jilbab abu-abu ya, coklat. Ya di belakang. Ya coba berdiri. Saya pengen tahu dulu. Apanya nggak ada ya? Bisa kasih adiknya yang apa Pak? Iya. Dek, minta tolong. Tanya dulu Pak ya. Pengen tahu dulu dasarnya. Ada di sini yang sudah punya penghasilan sendiri tanpa bantuan orang tua? Coba yang udah, coba angkat tangannya. Saya pengen tahu dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Roda Islamiyah dari kelas saya sudah bekerja, kuliah sudah bekerja dari semenjak kelas dari semester 1 akhir. Sekarang kerjanya sebagai housewife. Housewife di TikTok atau Shopee gitu. Oh iya, mantap. Berarti kalau sambil kerja seperti itu, apakah waktu kuliah nggak terganggu nantinya? Enggak, soalnya untuk jadwal live-nya sendiri itu dijadwalkan sesuai dengan jadwal kuliah dulu. Jadi diutamakan dulu kuliahnya, setelah kuliah baru bekerja. Oke, mantap. Berarti sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang. Wis, mantap. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ada lagi? Saya mau jelasin dulu nih, kenapa saya bertanya seperti itu. Karena dulunya, waktu saya pada posisi kalian saat ini, semester 4 ya, dulunya. Memang ada kegiatan yang seperti ini dilakukan di teater. Ya kan, dulu saya duduk pas di kursi yang lagi kosong tersebut, ada 3 ya. Dan kebetulan narasumbernya orang yang punya usaha di Eka Hospital. Mungkin bisa dibilang direkturnya atau gimana kan. Nah, dari situlah saya mulai ada motivasi untuk menaikkan skill saya, knowledge saya. Dan juga saya ngelakuinnya seorang diri. Saya tidak ikut teman atau bergaul sama teman-teman yang ibaratnya hanya untuk happy-happy saja.
Dan juga satu hal lagi yang kalian boleh tahu sebelum saya memulai intinya nanti, saya termasuk mahasiswa yang biasa-biasa saja pada saat itu. Tidak ada hal yang istimewa, tidak ada kreativitas atau yang bisa diunggulkan pada saat itu. Tambah pula, jujur aja nih, hal yang terburuk saya tamat bukan di semester 8. Saya asalkan tahu, saya tamat di semester akhir, semester 14. Itu ibaratnya itu antara hidup dan mati, atau bisa kita bilang kena bakal DO nantinya. Ya, bukan saya orang pintar ya, sebelumnya saya jelaskan. Tapi ada yang saya unggulkan dari sana, dan ada hampir semua teman-teman saya, seperti kalian ini kan satu kelas nih, tidak memilikinya. Hanya beberapa orang, paling sekitar 3 orang pada masanya yang memilikinya. Ya, yang sama-sama semester 4 ya. Saya nggak lihat senior atau junior pada saat itu. Karena kan saya bergaul sama teman-teman semester yang sama. Tambah pula saya jarang berada di kampus pada saat itu. Saya berada di kampus, ranknya itu antara pagi hingga siang. Sisanya itu kebanyakan saya absen. Jarang di kampus karena ada tuntutan kerja. Dan kenapa saya bisa menghasilkan sesuatu pada saat itu? Sebentar ya. Dan kenapa saya bisa menghasilkan pada saat itu, ya kan? Karena itu tadi, saya tidak kurang, bukan tidak ya, kurang bergaul sama teman-teman. Ada saya bergaul, tapi saya nggak bergaul untuk hal yang kurang, seperti saya bilang tadi, untuk happy-happy saja saya kurang. Contoh nih, nongkrong sama teman di kos, nonton kartun, main game, memang itu sukaan saya. Jujur saya seorang gamer juga dulunya, ya kan, ada buka-buka joki game atau ya ngehack game atau apakah mencari cuan dari sana. Memang saya ngelakuin itu, tapi itu nggak terlalu signifikan bagi saya karena peluang masa depannya kurang. Tambah pula pada saat itu saya mempelajari suatu materi di perkuliahan yang jurusannya itu knowledge management ya Pak. Pak Nesti kemarin nggak salah saya dosennya. Knowledge management. Berarti memanajemen keahlian kita. Nah itu yang saya fokuskan. Tambah pula kemarin pada saat itu Bu Idria, salah satu dosen yang paling saya ingat yang mengajarkan saya pemrograman web. Walaupun itu menurut saya hal yang sederhana, cuma Blogspot atau WordPress. Tapi jujur pada saat itu ilmu saya nol. Saya hanya melihat teman-teman saya yang pintar-pintar di kelas, ya kan, itu bisa membangun WordPress. Bagus sekali menurut saya sistemnya. Walaupun hanya WordPress ya, bisa membangun Blogspot, keren kali. Blogspot berita, news atau mobile atau apa-apa. Mereka bisa membuatnya, sedangkan saya pada saat itu tidak bisa. Kenapa saya tidak bisa? Yang pertama, saya kekurangan media. Laptop saya tidak ada pada saat itu. Saya bukan mahasiswa yang ada laptop pada saat itu. Tapi karena saya berkeinginan, pada saat itu saya minjam laptop adik saya ya. Karena kan kalau dalam silsilah keluarga, ya kan, yang paling dia anak emaskan itu pasti yang paling bungsu. Ya, kalau kalian sama ya, paling dia anak emasnya itu ya si bungsu. Si bungsu itu yang paling diprioritaskan oleh orang tua kita. Contoh seperti saya bilang tadi, dia ada laptop. Mungkin bukan laptop ya, pada saat itu istilahnya netbook. Laptop kecil yang paling RAM-nya hanya 1 GB. Single core atau dual core saya nggak ingat. Nah itulah yang saya pinjam, yang saya pakai pada saat saya selesai perkuliahan pas di rumah ya, nggak di kampus. Saya coba belajar kembali seperti yang dijelaskan sama adik kita ini. Siapa tadi nama yang
di depan. Helmi, Dani, ya Dani. Saya belajar dasarnya dulu, Blogspot yang paling dasar, yang paling mudah. Kemudian saya coba kembali WordPress. Saya belajar lagi, tapi saya gagal. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena basic saya bukan basic orang yang pintar pada saat itu kan. Tapi ada tapinya tadi. Saya terus berani mencoba. Terus mencoba sampai berbulan-bulan, sampai saya bosan, sampai saya pusing kepala saya kan, sampai muak lihat laptop tuh. Akhirnya ujung-ujungnya saya tetap tidak bisa menguasai WordPress atau Blogspot pada saat itu. Lalu saya coba berkumpul sama teman-teman, cari informasi, karena kan yang seperti saya bilang tadi, tidak semuanya yang bisa kita terima dari teman-teman hanya untuk happy-happy. Saya carilah teman-teman yang bisa mendapatkan informasi walaupun sedikit atau sesuai saja. Nah, pada saat itu dapatlah saya seorang teman yang mungkin teman tersebut ya bisa dibilang kurang sharing. Dia tertutup orangnya. Jadi saya nggak bertanya langsung, saya mendengarkan dia berbicara sama temannya, tapi saya duduk dekatnya. Saya mencuri atau mendengarkan apa yang mereka obrolkan. Dari situlah saya dapat ilmu yang menurut saya itu berharga. Sebulan saya tuh mencari informasi aja. Lalu saya mencoba lagi. Alhamdulillah sejarak 3 bulan ya saya bisa menguasai PHP dulu, bukan Blogspot dan juga WordPress yang saya kuasai. Database langsung saya kuasai, PHP-nya juga semuanya. Hingga akhirnya saya bisa membuat suatu sistem yang mungkin sederhana pada saat itu. Ya. Nah, dari situlah awal mula kesuksesan karir saya pada masa-masa kuliah mulai berkembang. Ya, pada saat itu teman-teman saya nggak tahu akan hal itu. Saya bilang tadi, saya kerjanya sendirian tanpa ada seorang teman pun yang tahu. Karena seperti bilang tadi, teman mana yang mau berteman sama teman yang kurang pintar atau kurang menonjol, ya kan? Saya salah satunya. Saya kurang menonjol pada saat itu. Tapi mereka tidak tahu saya mempelajari itu jauh lebih dalam daripada mereka. Pada semester 4 ini, ya kan, saya mulai merintis belajar PHP tadi mungkin setahun lah ya. Saya mulai mendapatkan income walaupun kecil, hanya 1.000, 2.000. Tapi lama-lama income tersebut naik dengan sendirinya. Ya, memang saya nggak ngerjainnya pada jam-jam kuliah ya. Saya ngerjainnya pada saat saya sedang kerja di luar. Saya bilang tadi, saya siang sampai sore itu saya berada di luar. Saya berada di Sudirman tuh, di Bank Mandiri biasanya. Itu sampai saya semester 13. Dari siang sampai sore saya berada di sana terus. Saya bukan kerja di Bank Mandiri ya, tapi ada yang saya kerjain di sana. Maksudnya. Nah, sebenarnya ceritanya agak panjang ya. Nanti saya jelaskan kenapa saya bisa maju pada saat itu, bisa membeli apa yang saya inginkan, bahkan saya bisa membeli apa saja yang saya inginkan pada saat itu. Apa yang nggak bisa saya beli, bisa saya beli. Saya bisa membeli rumah, membeli tanah, bahkan menyekolahkan seorang dari awal dia sekolah sampai dia kuliah, sampai dia tamat. Saya sekolahkan dan menguliahkan dia sampai akhir. Langsung aja ya ke biodata diri. Sebelumnya ini foto yang bisa saya masukkan ya, saya salah satu orang yang kurang berfoto. Nama saya M. Feroli Raka, laki-laki, tempat tanggal lahir 4 Pekanbaru 16 Januari 1991. Saya tinggal di Jalan HR Subrantas, kilometer 10,5, nomor 185,
di dekat Rio Pos sana ya. Kalau sekarang orang bilang Geraha Pena. Itu nomor handphone saya bagi adik-adik yang ingin catat. Dan juga sosial media saya bagi adik-adik yang pengen tahu. IG saya itu Feroli, lalu Facebook saya Feroli 5. Sebenarnya Facebook saya Feroli juga, cuma saya buat Facebook kedua angka 5 hanya untuk kamuflase saja. Saya pisahkan antara keluarga sama teman-teman pada saat itu ya. Lanjut, next. Dan ini pendidikan formal saya dulunya SD di 016 Pekanbaru. Saya sebentar di sana hanya sampai kelas 3 SD. Lalu dilanjutkan di SD Pesantren Babu Salam yang berada di Panam. Lalu lanjut SMP Selama Sofa. Apa ada yang tamat Sofa di sini sebelumnya? Wis, ada ya. SMP atau SMA? SD? Oh, SMP. Bisa lagi? SMA. Yes. Sama alumni lagi saya. Kalau SMA 4, apa ada yang sini? SMA 4 yang dekat Auri? Gak ada ya? Lalu akhirnya itu tadi saya masuk di Wisuska 2009, keluarnya tahun 2016. Itu udah titik darah penghabisan itu. Lalu sekarang saya lagi melanjutkan kuliah S2 Magister Teknik Terapan Komputer di Politeknik Kaltek Riau. Sebenarnya saya agak terlambat ya lanjut S2. Cuman kemarin pada saat itu di Provinsi Riau belum ada S2 Komputer. Pada saat saya mendengar ada S2 Komputer, nah disitulah saya mulai mencoba masuk kuliah atau melanjutkan pendidikan saya. Knowledge saya, mungkin hal-hal yang mungkin sederhana, troubleshoot komputer semua orang pasti udah tahu ya. Lalu saya bisa membangun VPS, VPN, pemrograman PHP ya seperti saya bilang tadi sampai sekarang, Java, Android. Lalu database pasti sudah tahu ya, desain arsitektur saya juga mempelajarinya sampai sekarang. Desain grafis, network, mikrotik, ADK3 dan lain-lain. Saya nggak bisa menjabarkan satu-satu. Oke, next. Nah, inilah yang saya bilang tadi. Pada selama perkuliahan S1 saya hanya berkumpul sama teman-teman itu hanya 15%. Ya, hanya 15%. Karena itu tadi, saya dari siang hingga sore itu nggak berada di kampus pada saat itu. Dan saya hanya berada di kampus pada saat jam perkuliahan. Sisanya saya hilang di sini. Jadi mungkin bagi yang ada seniornya atau apa yang kenal saya, pasti mereka jawabannya nggak kenal dengan saya. Karena pada saat itu saya jarang berada di kampus. Lalu pada saat itu juga saya lebih sering mengasah knowledge saya. Saya mengasah knowledge saya pada saat siang hingga sore, bahkan malam. Bahkan saya subuh itu sudah mulai membuka laptop saya jam 3. Saya mulai bangun mengasah knowledge saya sampai jam 7. Lalu 45% itulah yang saya bilang kebanyakan kerja. Nah, kerja ini udah tuntutan saya ya pada saat itu, karena kalau nggak saya lakuin hancur semuanya nanti. Oke, next. Nah, inilah seperti saya bilang tadi, saya mulai merintis belajar pemrograman PHP di tahun 2011 sampai dengan sekarang. Dari ilmu terdasar HTML, Blogspot, WordPress, PHP. Nah, saya ingin bertanya dulu nih sama kalian semua. Ya kan, pada saat itu ya, angkatan saya semester 4, hanya 3 orang yang jago untuk pemrograman PHP atau bisa, bukan sejago ya. Sekarang saya ingin bertanya, di antara kalian berapa orang yang bisa PHP? Coba angkat tangan. Saya pengen tahu. Ya, angkat aja tangannya kalau misalnya ada. Bisa 1, terus ada lagi. Ini tadi bisa.
Angkat aja tangannya, nggak apa-apa, saya pengen tahu. Yang senasib dengan saya pada saat itu siapa aja? 1, 2, ada lagi? 3, 4. 4. Alamak, 4 juga masih. Hah? Jadi masih ada malu-malu. Coba jujur-jujur aja, saya pengen tahu nih. Mana tahu nanti kita bisa kolaborasi. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya? Wih, gak banyak ya berarti ya. Yakin nih cuma segini. Yang perempuan memang gak ada yang bisa sama sekali. Oke, gini ya. Kenapa saya bilang saya belajar PHP pada saat itu? Karena sekarang kan bahasa pemrograman mulai banyak ya, nggak hanya PHP, Java dan sebagainya. Sekarang ini ada IoT dan sebagainya. Ya. Karena sampai saat ini peluang pemrograman PHP ini keuntungannya jauh lebih besar daripada IoT dan sebagainya. Ya, contoh sekarang ini kita kan tahu nih, Google memperbolehkan kita untuk berkarya, untuk menghasilkan uang dengan keterampilan kita sendiri. Kalau zaman sekarang orang banyak bilangnya YouTube, ya, atau YouTuber, atau sekarang ada juga lagi TikTok yang bisa menghasilkan seperti ada yang di belakang tadi, lalu Instagram dan sebagainya, ya. Tapi sebagus apapun, Google jauh lebih menguntungkan dari apapun. Asal kalian tahu ya, salah satu ini sebenarnya rahasia pribadi saya nih. Mungkin saya kasih tahu. Saya sempat riset kemarin. Tahu nggak kenapa kalian orang Arab Saudi sana, Pakistan sana jauh lebih sultan daripada orang kita di Indonesia atau negara lain? Karena mereka jauh lebih mencari keuntungan dari platform yang namanya Google atau disebut dengan AdSense. Saya udah survei dan riset, sebelumnya saya ada kenalan dengan orang Pakistan sana. Asal kalian tahu, akun saya, Gmail saya, akun Gmail, itu mereka berani memberangkul itu sekitar 200 USD, 2000 USD sebelumnya. Tapi pas saya coba tawarkan di Indonesia, hanya ditawarkan senilai 250 USD. Tapi kenapa orang Pakistan, orang Arab Saudi berani mengambil lebih 2000 USD? Dan saya menjualnya kemarin. Itu apa? Itu ya, tambah kalian tahu kan, tahun lalu Google menerapkan jika ada email yang tidak aktif selama sekian tahun, itu akan dinonaktifkan. Nah, pada situ habis akun saya beberapa yang nggak pernah saya login, dan itu nilainya mungkin puluhan juta kalau saya jual. Jadi saya jual beberapa, kan takut nanti nggak ada hasil. Jadi saya jual, saya putar uangnya untuk investasi. Itu baru terjadi itu sekitar 2 minggu yang lalu ya. Saya jual akun saya. Kalau kalian suka bermain Android atau pemakai Android, dulu saya developernya namanya dari Upload, Putih Hitam, banyak lagi yang nggak bisa saya sebutkan sebenarnya, karena itu merupakan aset yang berharga yang tidak boleh ada orang tahu. Jadi seperti saya bilang tadi, dalamilah pemrograman kalian kalau bisa berbasis web dan Android, karena cuannya jauh lebih besar. Orang-orang sana, Pakistan, mereka mengincar itu loh. Asal kalian tahu, kemarin ada kegiatan MTQ di mana ya, saya lupa. Baru-baru ini, kalau ada yang hobi MTQ,
itu teman saya hanya membeli aplikasi yang diterbitkan oleh orang Arab Saudi itu biayanya $30 per minggu loh sewanya. $30 per minggu. Bayangin itu. Lah kita biasanya krek-krekan kan jadi. Nah mereka ternyata menjual aplikasi mereka dalam hitungan per minggu $30. Apa nggak banyak itu duitnya per minggu? Tambah pula mereka mungkin saya bilang cerdik ya orang Arab Saudi. Mereka pembayaran pertama menggunakan kartu kredit. Yang kedua mereka membuat continuous berlangganan yang nggak bisa kita hentikan di sana. Itu salah satu cerdiknya mereka orang Arab Saudi. Kenapa bisa mereka masuk sultan menurut saya ya. Mungkin jauh lebih hebat daripada orang-orang Indonesia yang kita kenal. Oke, next. Nah, ini salah satu pada saat saya mulai belajar pemrograman PHP, ya kan. Nah, inilah saya mulai membangun aplikasi saya sendiri. Yang ini saya menggunakannya sendirian atau membuatnya sendirian. Saya tidak membuat tim atau sebagainya atau join sama teman. Saya membangun sendiri dari dulu DP bergerak. Pada saat itu zaman-zamannya orang pakai BlackBerry ya. BlackBerry, WhatsApp pada saat itu kurang terkenal. Kemudian fashion hijab dan tutorial. Lalu saya coba iseng membuat game. Ini dulunya game ini berbasis PHP saya buat. Milioner Indonesia Online. Kemudian PLN Calculator, cek BPJS, Rejobs. Setelah itu lalu saya membuat aplikasi berbasis Android juga untuk perusahaan, PT Bumi Mertua dan sebagainya. Ini salah satu yang saya buat ya, karena bukannya apa nih. Ini hasil riset saya juga nih, zaman sekarang nih, beda dengan zaman dulu. Zaman sekarang, kalau setiap ada seseorang ingin berkembang, contoh, dia pengen buka usaha minuman, pasti dia join sama temannya. Atau buka tim sama temannya, berdua atau bertiga. Atau dia mau jualan di TikTok, dia bukan sendiri. Pasti ikut temannya juga, kedua atau ketiga. Memang betul sama temannya jauh lebih semangat istilahnya. Tapi pada saat itu bagi saya kurang. Kenapa kurang? Belum tentu semangat kita dengan semangat teman kita itu sama. Contoh seperti kalian kuliah sekarang ini. Ada kawan yang datangnya tidak pernah terlambat. Ada kawan yang sering datangnya terlambat. Nah itu kan beda semangatnya tuh. Ada kawan kalau kita ngajak bisnis, aku nggak ngerti tuh. Nanti aja lah. Nah itulah jawaban dia. Jadi saya tuh kemarin itu udah coba mengajak teman, tapi seperti saya bilang tadi, niatnya akan hal itu tuh kurang. Nggak ada niat. Jangankan niat, mendengarkan aja nggak mau. Ya kan? Mereka lebih apa? Lebih main ke kos, nonton film Naruto pada saat itu. Alamak, nggak bisa saya ke macam ini saya. Karena nonton film itu memang benar, ya kan? Tapi apakah itu menjamin kita berkembang nantinya? Maksud saya itu pisahkanlah waktunya. Contoh nih, untuk hal kayak gitu mungkin di sering-sering waktu yang kosong malam hari, jam-jam siang itu gunakan waktu semaksimal mungkin gitu. Jadi pada saat itu saya bergerak sendirian tanpa ada bantuan sama sekali. Dan salah satu omset saya terbesar itu berada di Milioner Indonesia Online ya. Saya menghasilkan di sana uang. Pada awalnya mungkin pada saat saya merintis itu tahun 2013 income saya kecil. Tapi tidak sekecil pada PHP. Saya lebih mendapatkan income terbesar saya di Android developer. Setahun di PHP saya hanya mendapatkan income 1 juta per bulan. Setahun tuh. Cukup lama. Saya merintis pemrograman PHP. Kemudian entah kenapa pada
itu saya belum ada handphone Android ya. Saya juga melihat ada teman saya, seperti saya bilang tadi, di antara kawan-kawan saya paling hanya 4 orang yang bisa pemrograman. Saya lihat ada kawan saya yang belajar pemrograman Android. Dulu dia ikut komunitas namanya Blogger Bertuah. Apa ada yang tahu Blogger Bertuah di sini? Nggak ada ya? Namanya tahu. Nah, dulu Blogger Bertuah itu termasuk salah satu komunitas yang ke blog ya. Blog, lalu mereka coba belajar pemrograman web dan Android pada ujung-ujungnya. Dan saya hanya mendengar aja, saya ibaratnya angin lalu dulu. Saya nggak terlalu signifikan dengan hal-hal yang Android pada saat itu. Saya lebih fokus ke PHP. Tapi karena saya termotivasi bertemu sama teman saya, kebetulan pada saat itu kan saya sharing ya. Saya dari siang sampai sore berada di Bank Mandiri, Sudirman atas. Saya bertemu sama teman saya itu, dia narik uang. Teman saya itu dulunya saya dekat loh dengan dia. Pada saat saya perkuliahan, saya sering main band sama dia pada masa-masa itu. Jadi saya jumpa dia narik uang di ATM. Dan nominalnya saya lihat cukup banyak. Tambah pula saya lihat handphone dia pada saat itu Android. Pada saat itu Android itu termasuk mewah ya, dibanding dengan HP-HP Nokia. Jadi kalau saya Samsung Mega dulu, itu udah mewah kali tuh. Menurut saya itu mungkin di rank harga 8 jutaan. Saya terkejut loh, kok bisa dia punya handphone seperti itu, narik uang sebanyak itu. Saya tanyalah, namanya dulu Yopi. Jadi saya tanya sama teman saya, kok bisa dapat uang sebanyak itu, dapat dari mana? Dari Android kah? Oh, dari apa ya, komunitas kemarin ya, Blogger Bertuah. Iya. Oh ya udah, saya udah tahu itu, saya kunci. Selesai saya mendengar informasi tersebut, ya kan, saya belajar pelan-pelan Android tadi. Di perkuliahan tidak ada yang namanya belajar Android, ya, apalagi pemrograman PHP nggak ada. Yang diajarin di kampus hanya Blogspot, WordPress, itu aja yang diajarin. Blogspot kurang ya, mungkin WordPress yang jauh lebih unggul. Tapi saya nggak masuk pikiran saya ke WordPress pada saat itu. Pemrogramannya sederhana kok dulu. Dan awal saya merintis, saya 1 bulan pertama saya jatuh, 2 bulan pertama saya jatuh, saya nggak paham apa-apa, saya nggak ngerti, nggak masuk otak saya pemrograman Java. Tapi setelah saya coba istirahat sejenak 1 minggu, AFK away from keyboard, ya kan, saya mulai bisa. Dan income saya yang bukan main-main, income saya cukup besar pada saat itu dan belum pernah saya miliki pada saat itu. Income saya bulan pertama itu mungkin bisa mencapai 1 juta dulunya. Jauh lebih besar menurut saya dibanding web yang hanya 1 juta per tahun saya rintis. Android 1 bulan saya bisa menghasilkan 1 juta. Ya kan? Itu gagal dulu ya 3 bulan pertama. Bulan keempat saya mulai menggunakan income. Dan itu terus saya lakukan dari semester 4, 5, 6 hingga saya tamat, hingga saya selesai kuliah. Terus saya lakuin. Bulan kedua income saya mulai naik di angka 4 misalnya per bulan. Lalu naik dari 10, 15, 20 hingga 60 juta rupiah per bulan. Dan coba bayangkan bagi adik-adik sekalian ya, enak gak rasanya bisa menghasilkan 1 juta atau 2 juta per hari? Ya kan, itu saya udah ngerasain pada saat masa-masa saya kuliah. Apa yang saya mau, saya beli. Pada saat itu apa handphone termahal, saya beli pada saat itu. Tablet apa yang termahal, saya beli pada saat itu. Untuk memotivasi saya bekerja atau membuat aplikasi. Lalu pada saat itu saya beli laptop. Karena pada saat itu saya nggak ada laptop, saya minjem punya adik saya. Saya belilah. Saya dulu nggak paham ya mana namanya laptop gaming ya. Saya tahu laptopnya dulu saya Asus, saya beli spek tinggi dengan RAM tinggi, udah cukup, yang penting core tinggi. Nah itulah yang saya beli sampai, dan laptop itu masih ada sampai sekarang, saya simpan. Ya,
Tapi ada tapinya, ya kan? Kita nggak bisa menikmati itu sendirian. Ya, memang kita menghasilkan uang. Ya, pada saat itu saya menghasilkan uang. Lama-lama teman-teman saya tahu, kok saya sering mentraktir mereka kalau lagi makan misalnya di kampus. Saya traktir, ya kan? Kadang mereka ada temannya yang susah, saya kasih uang. Mereka bertanya, kok bisa? Bayar terus, seganlah akulah, kata dia. Gak apa-apa, saya bilang kan. Lalu ujung-ujungnya apa? Saya mencoba bangun sebuah sistem, ya kan. Sebetulnya sistemnya udah ada, cuman saya buat multifungsi yang bisa digunakan oleh teman-teman saya pada saat itu, yang menurut saya ekonominya susah. Nah inilah yang saya bilang tadi, monetesnya gimana. Pertama saya pelajari dulu PHP, pemrograman paling dasar yang paling orang anggap remeh zaman sekarang, PHP. Lalu setelah itu saya pelajari Android. Nah, kalau kalian mempelajari ilmu PHP, pemrograman PHP, ya kan, itu monetes kalian ada dua, sama AdSense, dua AdSense mobile, ya kan. Nah, itu dua yang kalian pegang, yang bisa kalian hasilkan. Kalau ada masa-masa sekarang ini ya, masa-masa kuliah, Google AdSense dan AdMob, tapi menurut saya jauh lebih besar itu AdMob. Dan juga yang paling ribet peraturannya itu AdMob daripada AdSense. AdSense jauh lebih mudah untuk masyarakat. Kalau AdMob itu jauh lebih profesional. Salah sedikit aja akun kalian kena blok. Itu salah satu resikonya. Nah, AdMob itu kalian butuh menguasai dua bahasa pemrograman. Yang pertama PHP, Android, Java, atau C# sekarang. Itu yang harus kalian pegang kalau ingin menghasilkan omset besar atau penghasilan besar di masa-masa kalian kuliah. Sekarang masa kuliah inilah yang paling enak menurut saya ya, dibanding kalau kalian sudah tamat kuliah. Paling enak dan paling fleksibel waktunya. Kenapa saya bilang? Ya kan? Kalian tidak ada memikirkan apapun, beban kalian cuma apa? Kuliah. Datang dari kampung, datang ke sini hanya untuk kuliah. Nggak ada mikir yang lain-lain. Yang punya orang tua, kalau bisa dibayarkan uang kuliahnya, alhamdulillah. Pulang kuliah tidur-tiduran paling di kos, atau jalan-jalan sama teman-teman. Jadi beban hidup kita itu nggak ada pada saat kuliah sekarang ini. Yang bilang sibuk pada masa perkuliahan itu nggak ada. Kecuali dia yang bekerja. Ya. Tapi kalau misalnya ada teman nih, dia nggak bekerja, diajak jumpa gini, sibuk atau apalah, itu nggak ada, itu menyibukkan diri. Jadi coba kalian asah kemampuan kalian, ya kan? Bagi yang berminat ya, asah kemampuan kalian dari sekarang. Menghasilkan atau investasi ya, akunnya itu bisa kalian investasikan loh, itu bisa menjadikan uang jauh lebih besar daripada saham kalau kalian beli. Kalau saham kan pergerakannya per tahun ya. Kalau ini akunnya kalian beli, kalian masukkan aplikasi, tahun depan kalau kalian jual 1000 USD orang mau beli, padahal kalian belinya 25 USD. Kalau kalian buat 10 akun, berapa dolar yang kalian terima? Bisa 10.000 dolar. Jadi bukan hanya sekedar membuat aplikasi, tapi investasi ya juga. Itu salah satu rahasia ya yang nggak semua orang tahu. Saya sering kayak gitu tuh, investasi, beli akun, saya biarin setahun 2 tahun saya jual, banyak kok peminatnya. Lalu next, nah pada saat tersebut, kalau nggak saya semester 8 atau semester berapa ya, saya sempat dihubungi media. Ya, ini karena apa ya? Karena pada saat itu salah satu aplikasi saya yang laris itu Milioner. Mereka dapat informasi kontak saya dari sana. Di aplikasi-aplikasi saya yang seperti tutorial hijab ini nggak ada informasi kontak saya. Saya nggak tahu dari mana dia dapat. Ya namanya media wartawan itu mencari informasi tentang saya. Dan satu hal yang kalian harus tahu ya, kalau kalian udah maju,
Jangan coba-coba membagikan informasi kalian kepada orang lain atau media. Ya, contoh nih zaman sekarang, banyak nih kita lihat nih, dia kaya atau orang pajak atau orang apa, kaya bisa kesana kesini kesana kesini. Itu banyak yang melihat. Itu negara itu ibarat itu mengincar sesuatu dari kita. Apakah itu pajak atau sebagainya, atau ingin menghancurkan kita, membuat kita down. Nggak semua orang di kehidupan ini pengennya bagus. Ya. Nah, ini salah satu kesalahan terbesar saya pada saat itu. Saya menerima media untuk meliput saya pada saat itu kan. Dan apa yang saya bilang, 1 bulan kemudian saya drop, saya jatuh, semua aplikasi saya tumbang. Karena saya memberikan informasi sedetail-detailnya pada saat itu. Dari nama akun saya, aplikasi apa saja yang saya buat. Media tahu, kalau media tahu, otomatis masyarakat tahu semuanya. Global tahu. Nah, jangan coba-coba kalian mengasih tahu seseorang atau pamer istilahnya pada seseorang. Kalau kalian mendapatkan income dari ini, nggak selamanya itu bagus. 2 kali saya drop. Ini aturan omset saya kemarin pasti angka 50, drop langsung jadi 15-10. Itu asli drop ya. Bahkan aplikasi saya kena ban permanen. Ya, karena banyak yang melakukan DDoS dalamnya aplikasi saya nggak berfungsi. Jadi dianggap aplikasi yang tidak layak digunakan kalau tidak berfungsi. Lanjut, next. Nah, ini salah satu output monetis yang saya rasakan pada saat masa-masa perkuliahan ya. Saya alhamdulillah bisa, pada saat itu saya bisa membeli rumah di Bengkalis. Kebetulan kampung saya di Bengkalis ya. Ada keluarga yang butuh uang kemarin pada saat itu, nilainya 150 dia jual, saya beli tunai. Kemudian saya sempat membeli tanah di sekitar kampung saya juga, desa Lubuk Muda namanya, area Kabupaten Bengkalis juga. Itu dengan arahan apa ya? Dengan arahan orang tua saya pada saat itu. Ya, karena bukannya apa? Saya mendapatkan income tadi nggak saya makan sendiri loh. Saya kasih 60%-nya untuk orang tua saya. Contoh, penghasilan saya kemarin 60, saya kasih orang tua saya per bulan 40. Bukan saya makan sendiri. Saya kasih sama orang tua saya 40 tiap bulan. Jadi ya namanya orang tua lah, ya kan. Coba kalian berpikir, kalian nih biasa-biasa aja, alih-alih ngasih duit sama orang tua kalian dengan jumlah yang sangat besar. Jangankan 40 ya, 100.000 dia kalian kasih orang tua kalian, apa nggak bertanya uang dari mana? Ya, saya sempat dipertanyakan loh sama orang tua saya. Entah saya dibilang jual narkoba atau apa berasa itu. Iya loh, nggak bohong saya. Saya sempat diaudit sama orang tua saya. Ini duit dari mana? Dari mana? Mencuri atau gimana nih? Kok bisa bawa uang sebanyak itu tiap bulan? Saya ngasihnya nggak langsung plak 40 ya atau berapa. Saya angsur. Contoh, hari ini saya kasih 20. Besoknya lagi saya kasih 10. Jadi itu tadi, orang tua saya kebingungan. Uang dari mana ini? Sampai itu tuh narkoba dan sebagainya kan. Jangan narkoba, ngelihatnya belum pernah. Disuruh bilang kayak gitu, dibilang kayak gitu kan. Nah, jadi orang tua saya tahu akan hal itu. Jadi memotivasi saya untuk membeli aset yang lebih jelas. Saya beli rumah di Bengkalis sama tanah tadi. Kemudian saya membagikan orang tua dan keluarga yang kemudian sedekah. Dan juga dari hasil itu saya juga sempat menikmatinya untuk berjalan-jalan ya. Kalau kita bilangnya Malaysia dan Singapura itu udah biasa ya. Karena pada saat itu ya tetangga kita kan di sana juga kan. Saya coba ke negara lain ya. Coba sebelumnya tadi ya Hong Kong, Macau, Korea, Jepang. Saya udah pernah mencobanya. Dan juga ke sana itu agak sulit loh.
terutama Korea sama Jepang ini kalian harus punya saldo uang selama 3 bulan itu, kalau nggak salah saya nominal 20 juta. Jadi 20 juta itu harus ada di dalam rekening kalian berturut-turut selama 3 bulan, baru kalian bisa membuat visa untuk ke sana. Dan alhamdulillah pada saat itu bagi saya itu nominal yang bisa saya capai. Dan saya perginya nggak sendiri, saya ajak teman saya dan abang saya pada saat itu. Jadi sayalah yang memfasilitasi rekening mereka untuk bisa membuat visa selama 3 bulan. Dan juga saya juga membiayai mereka di sana. Baik, kita sebelum lebih detail ke keahlian ini, tentunya kita 10 menit dulu. Nanti kita masuk lagi. Kalau enggak, kalau enggak ya. Maka terima. Hah? Saya izin dulu. Ini dulu ya. Saya panggil. Jadi akhirnya dimulai dari lokal A, tempat A. Kita panggil satu. Abi Zafran Adil 5 suara ya. Kalau suara kebetulan sudah bawah terus kamu saya ya dan B kalau ada saya itu tempatnya terus itu ya. Ada harus bilang nanti kalau enggak dianggap nih saya enggak takut menilai kalau rumahnya enggak bagus. Audia ini suara saya bilang Chandra Dandi Vicky ini kalau lulus sambil semester depan ya. Erlian Dika Fatima Iman Anil Bagus Ibu Intan Juanda Fazlan Azarin Afrik Setia bagus kalau Cile baru saya lihat Mafila Pedro Rahman Rengga Rizda Didi Sebar ini satu orang ya. A dan B ada 21. Ahmed, Anda, Bagis ya, Dara,
tiga. Dani. Rika. Rajari. Ruby. Ruby ya. Oke, Ruby. Lucy. Adit. Apik. Ikhwan. Irman. Iya. Kanifat. Iya, Kanifat. Dari Korea. Dari Irak. Putih. Putih mana? Sofian. Ya. Adelia. Paula. Effendi. Rianto. Anarki. Yogi. Hampir semua ya. Terus. Hadir semua. 4C. Al-Fahrozi. Anggi. Bintang. Hadir ya? Biasanya bintang malah tapi ada itu. Tapi bintang ini di Malaysia itu ada di Telungkup namanya. Jadi bintang itu ada bintang segitiga mas. Bintang. Oke. Bina. Bina, Fani, Safira, itu orangnya. Bina. Benar mas. Mereka Tri. Mana macam ni kalau bilang mikro, mana? Oh siapa? Apa dia? Namanya. Hah? Tapi kalau ada masalah pikirnya kamu datang. Kabarnya ada masalah pikirnya. Izara. APS. APS kan? Ardian. Elvin. Beri. Beri kan? Irfandi. Nah. Mutiara. Nur Habubuan. Raja. Rahmat. Raihan. Aulia. Yuria. Zainal. Tadi namanya juga. Terakhir kelasnya kelas 4D. Ada 25 orang. Oke, Alif, Ba, Amalia, Arif, Bufandra, Indah, Farah,
Hafiz, Gali mana rakananya? Tahu Gali mana? Tahu. Gali lagi pagi di Hafiz, Aulia, Rahman, diberi otak ada Najmi, nama kamu? Akibat Najmi apa namanya? Zakti. Ini yang Zaki. Kamu yang mana? Hah? Yang mana? Tapi Saulia itu. Apa kamu menyebut? Dia karena tidak ada suara kan? Benar. Kemudian ini adalah dari Aditya, Muhammad Aditya baru masuk. Hah? Benar nih? Saya lihat YouTube-nya. Oke. Nur saya Rikuddin. Khalid, Muhammad Khalid, Rahim, Ashraf, dan Muhammad Rizki dan Muhammad, kedua panggilan, Muhammad Rizki dan Muhammad, ulama, Aila, Nur, Rafiki. Itu mantap tuh. Rahma, Pauda, Rizki, Kaumi, Taufik, Tati, Azari. Oke, suka. Ada yang belum panggil di kelasnya? Hah? Apa namanya? Ican. Namanya lanjutkan dengan
terus insya Allah. Kalau nggak dibuat jangan asal buat. Ada judul isinya, kemudian terima kasih itu. Yang belum dipanggil nanti silakan datang setelah ini ya, kita lanjutkan sesi terakhir oleh Kak Aka. Mungkin nanti ada sesi door prize-nya. Door prize itu yang menjawab pertanyaan, 2 pertanyaan. Hadiahnya makan siang di rumah sendiri. Oke, silakan waktu dan tempatnya kepada Kakak. Iya. Oke, semuanya. Sebelum lanjut ya, saya ingin bertanya dulu nih kepada kalian, ya kan? Karena saya bertanya sesuatu yang pernah orang, kan yang saya bilang sebelumnya, pada saat saya duduk di sana seperti kalian, ada orang juga sebagai narasumber yang duduk juga di sini memberikan pertanyaan ini kepada saya atau kami semua pada saat itu. Saya ingin bertanya, apakah kalian tidak ingin menghasilkan sesuatu dari payah kalian sendiri atau dari tangan kalian sendiri? Apakah kalian tidak ingin? Nah, jika kalian ingin, ya kan, coba jadikan apa yang mungkin yang pernah saya alami dulu, seperti saya duduk semester 4 seperti kalian. Jadikan itu sebagai motivasi dari yang kalian tidak tahu menjadi tahu, dan motivasi dari kalian tidak bisa menjadi bisa. Mungkin awalnya kalian nggak akan bisa, sama seperti saya dulu. Saya nggak tahu, saya nggak bisa, saya nggak paham apa itu pemrograman Java, C++ atau Android, bahkan Java pada saat itu saya nggak tahu. Tapi dengan tekun saya selalu mencoba, ya kan, dengan fasilitas yang saya selalu mencoba. Jadikan itu motivasi untuk bisa kalian wujudkan keinginan kalian, untuk salah satunya yang membahagiakan orang tua misalnya, atau bagi yang laki-laki mungkin ada pasangannya, membahagiakan pasangannya mungkin, ya. Jadikan itu motivasi, ya, karena kan tanpa motivasi kalian nggak akan bisa maju. Dan juga pastikan satu lagi, selain motivasi, pastikan satu, kalian harus punya rival. Rival itu mungkin seseorang yang bisa kalian anggap unggul dari kalian. Ya, kalau dulu kan seperti saya bilang, rival saya itu teman saya kemarin, yang saya bilang saya ada cerita, saya ada lihat dia narik uang di ATM punya handphone. Dia teman saya sering dulu main band sama dia ya, aku masih kuliah walaupun jarang. Dia saya anggap sebagai rival saya, dan dia nggak tahu saya anggap seperti itu. Jadi dengan saya anggap dari rival saya punya motivasi untuk meningkatkan kemampuan saya jauh lebih daripada dia. Ya. Mungkin untuk itu belum dipelajari di S1 ya. Mungkin itulah salah satu yang bisa saya sebutkan ya. Salah satu faedah yang saya dapatkan selama kuliah di S1 di sistem informasi yang sulit saya dapatkan di kampus lain ya. Seperti saya bilang tadi, di PCR saya nggak ada satupun yang bisa, cuma 1 orang. Itu pun yang teman tadi, Haris, yang berasal dari Sumbar fakultas lain atau dari universitas lain, nggak ada. Oke, next. Oh, udah habis ya. Mungkin itu pesan atau cerita yang bisa saya sampaikan ya untuk motivasi kalian yang di semester 4 ini. Karena yang kalian duduk sekarang sama seperti beberapa tahun lalu saya juga duduk di sana, ya, mendengarkan narasumber sharing gimana-nya. Tapi ya itu kembali lagi ke diri kalian masing-masing, karena kita kan nggak bisa memaksa seorang menjadi
lebih baik. Ya, pribadi kita kan beda-beda nih. Oke, mungkin itu dulu Pak Isi. Terima kasih. Nah, berikutnya sampai di sesi terakhir itu adalah 1 atau 2 pertanyaan yang harus saya sampaikan. Kalau ada langsung duduk. Ada ya? Nah, saya duduk. Pertanyaannya 1 atau 2? 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda Putri Aulia dari kelas B. Sebenarnya saya ingin bertanya tentang pengalaman abang pribadi. Tadi sesuai yang saya lihat di PPT, untuk bersosialisasi itu hanya 15%. Saya juga sering melihat untuk di sekitar saya ada juga beberapa yang kurang bersosialisasi, malah terkesan lebih parah karena mau apapun itu kegiatannya, mau bermanfaat seperti seminar atau hal-hal yang membangun, mereka tetap tidak peduli dan tidak ingin mengikuti kegiatan tersebut. Nah, pertanyaannya, kalau nanti akhirnya pekerjaannya dituntut untuk berinteraksi dengan banyak orang, apakah saat ini kita yang kurang bersosialisasi ini akan menemukan hambatan tertentu? Karena yang dari pengalaman saya sendiri, orang yang kurang bersosialisasi itu rata-rata orang yang pintar, dia memahami banyak hal tapi dia tidak bisa menyampaikannya ke orang lain dan kurang bisa bekerja secara tim. Nah, ini menurut saya pribadi akan mengganggu jenjang karir kita ke depannya. Selain itu, saya juga selalu mendengarkan kalimat relasi itu sangat penting. Mungkin kalian tidak merasakannya sekarang, tetapi saat kalian memasuki dunia pekerjaan nanti, relasi itu sangat dibutuhkan. Makanya kalian harus sering bersosialisasi. Nah, untuk kasus ini gimana pandangan abang dan gimana dari pengalaman pribadi abang sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai sesi 2, kita beri tepukan kepada narasumber kita yang luar biasa.